Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat berupa nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini sebagaimana semestinya. Tak lupa pula kita kirimkan sholawat beserta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW. Baik, langsung saja perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, yakni saya sendiri Hijrana selaku pemateri pertama, Silvana Sulaiman pemateri kedua, dan Damar Sendani pemateri ketiga. Adapun materi yang akan kami paparkan mengenai pendidikan dan kehidupan manusia, yang di dalamnya membahas tentang problematika pendidikan dalam kehidupan dan problematika kependidikan. Terlebih dahulu, mari kita bahas mengenai problematika pendidikan dalam kehidupan manusia. Jadi, perlu teman-teman ketahui bahwa pendidikan dan kehidupan merupakan dua hal yang tak terpisahkan, di mana ketika kita berbicara tentang pendidikan, berarti kita sedang membicarakan tentang hidup dan kehidupan manusia. Begitu juga sebaliknya, ketika kita berbicara tentang kehidupan manusia, berarti kita sedang mempersoalkan mengenai masalah kependidikan. Masalah pendidikan masih menjadi persoalan manusia dimanapun sampai saat ini. Sehingga jika terjadi krisis pendidikan, maka akan menyebabkan terjadinya krisis multidimensi. Secara filosofis, jika ada seseorang yang menderita kemiskinan dan sesama manusia lainnya hidup dalam kemakmuran, maka dapat dipastikan pihak pertama sebagai akibat dan pihak kedua sebagai penyebab. Oleh sebab itu, seharusnya manusia mampu menghilangkan dikotomi kehidupan sosial antara si kaya dan si miskin. Karena pada dasarnya, eksistensi seluruh anasir alam semesta ini, termasuk manusia dan masyarakatnya, bukanlah tersusun secara dikotomis dan terpisah-pisah, melainkan tersusun dalam satu rangkaian sistem fungsional yang organik mekanis. Atas posisi dan fungsinya, manusia berkewajiban untuk mempertahankan, mengatur, dan mengembangkan kehidupannya, baik secara individu, anggota masyarakat, maupun makhluk eksistensi lingkungan yang harmonis. Pada zaman dahulu, kehidupan manusia sangat sederhana dalam hal menentukan tujuan, sikap, perilaku, serta bagaimana manusia menggunakan alat perlengkapan kehidupannya. Namun, hal tersebut mengalami perubahan sejak jumlah manusia berlipat ganda. Hubungan harmonis yang biasanya terjalin mengalami pergeseran menjadi kontradiktif dengan hakikat kodrat keberadaannya. Dalam keadaan demikian, watak kehidupan manusia berubah menjadi penuh dengan persaingan, di mana dalam persaingan ini hanya ada dua hal, yaitu kalah dan menang. Yang kuat menjadi pemenang, dan yang lemah harus menerima kekalahan. Struktur sosial demikian menjadi lahan subur bagi berkembangnya sifat-sifat dan perwatakan seperti egoistik, oportunistik, manipulatif, koruptif, dan sebagainya, di mana sifat-sifat ini akan selalu digunakan untuk mendapatkan kemenangan. Kini, kehidupan pun berlangsung menurut hukum rimba. Baik, saya Silvana Sulaiman akan melanjutkan materi berikutnya. Dunia pendidikan telah membuktikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhasil menciptakan industrialisasi secara global, sehingga masyarakat, bangsa, dan negara manapun terdesak mengubah sifat kemasyarakatannya menjadi bersemangat perindustrian. Pada dasarnya, ukuran kualitas dan keberhasilan pendidikan terletak pada keberhasilan seseorang dalam kehidupan ekonomi material. Orientasi pendidikan yang populer adalah meraih tingkat pendidikan tertinggi dalam rangka mendapatkan peluang apapun demi keberhasilan ekonomi material.
Pendidikan untuk perindustrian adalah wajar dan benar. Begitupun sebaliknya, perindustrian untuk mendidik masyarakat manusia menuju kehidupan yang maju adalah lebih tepat dan seharusnya menjadi spirit dan perwakilan era industrialisasi sekarang ini. Ke pendidikan. Jika masalah pendidikan dalam kehidupan masyarakat diperhatikan secara seksama, tampak jelas bahwa komersialisasi pendidikan berbanding lurus dengan krisis moral. Hal ini terjadi karena ada pendangkalan orientasi ke pendidikan sebagai akibat dari sistem ekonomi pasar dunia yang material kapitalistik. Metode pengajaran terlalu mendapatkan penekanan, sehingga upaya penumbuhan bakat tergantikan sepenuhnya oleh kemampuan reseptik memoris atau hafalan. Akibatnya kreativitas individual menjadi tumpul dan yang berkembang justru moral peniruan. Adapun pihak yang bertanggung jawab atas masalah kependidikan, yang pertama ada keluarga, yang kedua ada sekolah, yang ketiga ada masyarakat, yang keempat ada negara, dan yang terakhir ada peserta didik. Saya Damaris Lenmai, saya akan membahas mengenai persoalan pendidikan. Persoalan tentang pendidikan untuk teknologi dan perindustrian adalah wajar dan tidak mengandung problematika, karena seluruh rangkaian kegiatan pendidikan bermuara pada terciptanya teknologi dan perindustrian. Tetapi ketika pendidikan diselenggarakan hanya demi teknologi dan perindustrian saja, berarti pendidikan cenderung mengalami marginalisasi dan pengrusakan nilai hakiki pendidikan. Teknologi dan perindustrian seharusnya dapat difungsikan sebagai jalan pertumbuhan masyarakat yang terdidik. Fakta empiris membuktikan bahwa menurut sifatnya, teknologi dan perindustrian itu dapat menciptakan sesuatu sesuai dengan keinginan manusia. Namun konsekuensinya adalah dapat mengubah paradigma kehidupan perekonomian menjadi berorientasi tidak kepada kebutuhan, melainkan pada keinginan. Kini orientasi perekonomian sudah mengubah atau sudah berubah substansinya dari pertumbuhan menjadi hasil berupa sejumlah uang. Perindustrian yang berorientasi mendidik konsumen haruslah etis terhadap konsumen. Misalnya, menjelaskan secara terperinci kegunaan dan manfaat barang produksinya lengkap dengan pemakaian sekaligus kelemahannya. Dari berbagai titik temu ini muncullah satu kelompok persoalan seperti bagaimana sifat hubungan di antaranya, adakah hubungan fungsional antara kehidupan dan pendidikan, tanpa pendidikan seperti apa model kehidupan ini, dan tanpa problematika kehidupan apakah atau masihkah pendidikan itu diperlukan. Nah, kemudian solusinya secara akumulatif persoalan tersebut dapat diatasi dengan suatu asumsi bahwa hubungan antara hakikat asal mula dan tujuan kehidupan manusia dengan pendidikan bersifat menentukan. Kemudian hubungan antara eksistensi kehidupan manusia dengan pendidikan bersifat menentukan. Mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.